dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dakota Cinema Caman diresmikan pada hari ini bersama-sama. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan ini saya nyatakan resmi untuk kepentingan menonton satu. Warga Bekasi dan sekitarnya, yang hobi menonton film, pasti senang dengan kehadiran Dakota Cinema, di Jalan Raya Kaman, nomor 15, Jati Bening, Bekasi. Selain harga tiketnya relatif lebih murah, film-film yang diputar pun, waktu tayangnya sama dengan bioskop mainstream. Menurut Joni Safrudin, pengusaha bioskop, sekaligus Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia, GPBSI, Bekasi menjadi kota kelima pelebaran jaringan bisnisnya. Sebelumnya, Dakota Cinema sudah ada di Kroya, Cilacap, Sengkang dan Bandung. Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022 lalu, Joni meresmikan Dakota Cinema di kawasan Jati Bening. Peresmian dilakukan sederhana dengan mengundang warga sekitar, tokoh masyarakat dan lurah Jati Bening. Joni juga memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim. Di setiap kota tempat Dakota Cinema berdiri, selain memberikan sumbangsih berupa pendapatan daerah, pengelola selalu mengutamakan warga sekitar menjadi karyawannya. Hal itu juga yang diharapkan Jamaluddin selaku Lurah Jati Bening. Kita sih bersyukur ya, karena kan perekonomian berputar ya. Dalam ini kan, apalagi COVID kemarin dari 2019, 2 tahun ya, usaha-usaha, ya gitu tersendat. Banyak usaha yang gulung tikar, ya. Bahkan sekarang nih COVID melandai ya. Itu kita berharap ya berjalan usaha seperti ini. Gitu. Karena membantu sekali ya untuk pendapatan daerah terutama ya. Harapan saya gini ya tetap biar manapun tetap ya usahakan gitu ya, artinya dalam hal perekonomian. Saya kira kalau untuk yang terpenting aman ya, nyaman ya, artinya tidak dengan adanya sinema ini, dengan adanya bioskop ini ya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan gitu ya. Saya kira mendukung ya kita masyarakat sekitar kita. Nah, tadi informasi dari panitia juga ya, dari dari orang sini sendiri banyak yang dilibatkan di sini untuk kerja. Joni yang mulai melakoni bisnis bioskop sejak tahun 1975, dan sempat vakum ini, mengaku tergugah menggeluti bisnis bioskop kembali, ketika teknologi film seluloid diganti digital. Nah, saya usaha bioskop ini sebetulnya sih dari tahun 1975, di Cipinang Theater, kemudian Sunanggiri, Cermai Theater, dan seterusnya. Ada 10 kalau nggak salah. 10, ya saya join waktu itu ya. Kemudian tutup semuanya. 92 kita buat, itu kan tutup seluruh Indonesia kelas B ya, namanya Continental Theater. Ya, itu tutup. 21 pun kalau tidak salah sampai 30% tutup. Karena filmnya itu seluloid. Yang mana seluloid itu kan banyak kelemahan-kelemahannya, putus, baret-baret dan sebagainya lah. Nah, melihat semacam itu ya kita sama-sama tutup. Tapi ketika saya lihat lagi ada pertumbuhan teknologi dengan digital, saya rasa ini tantangan baru buat lingkungan di sini. Ya, dulu tidak seramai ini, ya, tapi insya Allah lah. Kalau kita itu juga harga karcisnya juga 25.000, Senin sampai Kamis, 30.000, Jumat sampai Minggu. Itu sangat relatif murah. Saya yakin masyarakat terjangkau lah, daya belinya cukup. Karena Dakota ini kan yang kelima. Satu dulu Cilacap, kemudian Kroya, kemudian Sengkang, kemudian Bandung, dan Cekek, dan ini di Caman ini yang kelima, Dakota Cinema. Memang usaha bioskop ini sepertinya mudah, tapi permodalannya cukup besar. Jadi artinya kalau saya lihat sih orang-orang yang kira-kira investasi juga mikir-mikir ya, nggak gampang. Kalau belum menguasai
teknologi, jaringan, itu memang mereka agak ragu. Tapi insya Allah kalau kita lihat pertumbuhan bioskop ini akan pelan-pelan naik, semenjak Hari Raya Idul Fitri kan sudah naik tuh KKN. Sampai sekarang ya memang ada naik turun sih, tapi kita punya harapan optimis ini bioskop akan bangkit lagi. Joni sangat optimis, bisnis bioskop independen memiliki prospek yang baik. Karena selain waktu tayang yang sama, kualitas film nasional juga semakin baik. Bioskop itu yang daya tarik utamanya film. Kalau filmnya itu bersamaan, up to date, dengan internasional, ya, kemudian isunya juga sampai ke Indonesia, itu bahwa film ini disambut baik di internasional, karena kita nggak kalah dengan tetangga kita, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Kadang-kadang kita duluan main gitu, untuk import ya. Nah, kemudian nasional juga kita harus berbangga lah. Kemarin kan ada film Malaysia masuk, gitu. Tapi belum bisa lah menandingi produser-produser kita, belum bisa. Kita lebih baik dan lebih apa istilahnya, lebih profesional memilih pemain, tema dan sebagainya. Tapi saya optimis sineas-sineas kita, produser-produser kita sudah betul-betul menekuni sekarang. Jadi filmnya nggak dijual ke OTT kemana-mana, nggak ada. Bisnis bioskop menjadi salah satu korban dampak pandemi. Namun jenis usaha ini tidak mendapat dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Joni berharap perhatian pemerintah karena bioskop harus tutup selama pandemi kemarin. Perilaku bioskop ini hari, perilaku bioskop 40 tahun yang lalu hampir sama. Hampir sama. Dia selalu silent. Tidak banyak ribut, gitu, tidak banyak protes-protes. Makanya dana PEN itu kita nggak dapat. Waktu pandemi kemarin ini nggak dapat kita, satu perak pun nggak dapat. Gitu. Nah inilah saya himbau kepada pemerintah juga, ya harus ada azas keadilan lah. Karena kita juga mendapatkan amanah untuk memutar film nasional, untuk pemasukan juga kepada kas daerah. Cuman menghimbau aja, andai kata ada, tolonglah dibantu, terutama yang bioskop-bioskop yang independen. Di daerah itu juga ada yang juga nggak sukses gitu ya. Cuma permasalahannya sekarang itu kan investasi ini cukup besar. Satu layar ini bisa 4 miliar. Paling kurang 3 kalau agak kecil. Itu baru bioskop di dalam studionya, belum asetnya di bawah. Itu kan sewa tanah, bangunan dan sebagainya. Itu makanya besar sekali permodalannya. Jadi jangan dilihat pendapatannya itu kadang-kadang kan bagus ya kan gitu ya. Sekian M sebulan ya kan. Karena kita dibagi dua, yang 50% itu bayarin setelah potong pajak, bayar ke produser 50-50 kita. Kalau kita kan nggak boleh tutup. Kalau produser kan bisa istirahat dulu. Wah ini film pas lagi ini nih, kalau istilah orang bilang lagi amsyong nih, katanya udahlah kita stop dulu, jangan produksi dulu, kan bisa gitu. Kalau kita nggak bisa. Sekali tutup itu akan susah lagi mendatangkan penonton gitu. Itu kalau bioskop. Ya. Jangan kadang-kadang dilihat dari perspektif bahwa bioskop itu kan punya modal banyak, punya duit, ini salah. Nggak gitu lihatnya, modal itu kan mati, ya udah di dalam. Bagaimana bergulir itu kan dia perlu operasional dan sebagainya. Ya? Itu menurut saya, dan harus dibantu. Jujur aja yang kemarin PEN itu kita nggak dapet kok. Mana yang film-film yang produksinya udah ini tinggal store dapat duit. Nah, ini nggak adil menurut saya. Ya? Itu saya rasa. Jadi tolonglah ya Pak Menteri kita perhatikan juga, karena ini ujung tombak dari market perfilman kita. Kalau ini sehat dari hulu ke hilir, kita mungkin unggul di Asia Tenggara. Nama Dakota menurut Joni adalah nama cucunya. Dan dia ingin mewarisi kerajaan bisnis bioskop Dakota kepada cucunya tersebut. Sebetulnya ini rahasia saya, tapi kan memang cita-cita saya. Kita mengalami waktu muda, waktu bujangan dulu. Susah bos, cari duit. Ngerangkak kita. Betul. Saya kontraktor dulu, lihat kiri kanan minta tolong, gini.
Nah, hal itu jadi pelajaran buat saya untuk sekarang untuk cucu. Jangan dia kalau istilah lari 100 meter, jangan dari titik nol lagi dia lari start. Kalau bisa dari titik 50 meter, tinggal 50 meter dia finish. Nah ini buat cucu. Insya Allah, kan itu rencana kita, Allah yang menentukan. Bisa nggak dia ngelola ini? Nah, itu harus dipelajari. Itu aja. Makanya saya pakai nama anak saya, Dokter. Itu Dakota itu nama orang Indian itu di Amerika.